Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan ini saya akan bahas tentang limit. Nah, apa sih sebenarnya limit itu? Limit di sini disebut juga dengan pendekatan. Pendekatan ini notasinya adalah panah, arahnya ke kanan ya, bukan ke kiri. Kalau ada notasi X panah X0 seperti ini, maka dibaca X mendekati X0. Jadi tanda panah ini dibaca dengan mendekati. Nah, karena hanya mendekati, di sini hanya mendekati, maka dia tidak akan pernah sama. Jadi X tidak sama dengan X0, karena dia hanya mendekati. Selalu ada yang bilang bahwa delta positif lebih dari 0, sedemikian hingga X min X0 itu antara 0 dan delta. Jadi tidak pernah 0 dan juga tidak pernah bernilai delta. Deltanya harus positif ya, karena tidak mungkin negatif. Di sini ada tanda mutlak, ini artinya selisih dari X ke X0 tidak pernah 0 dan tidak pernah kurang dari delta. Nah, seperti ini. Misal deltanya adalah segini, atau deltanya segini. Terserah, pokoknya delta itu harus positif. Jadi X0 didekati dari sisi kanan dan dari sisi kiri. Contohnya begini. X sama dengan min 1,0 atau min 0,5 atau min 0,1 dan seterusnya. Nah, di sini X0-nya adalah 0, ini sebagai X0, sedangkan ini adalah pendekatan. Jadi yang biru sama merah itu adalah nilai yang mendekati 0. Kalau kita dekati dari sebelah kiri, itu adalah min 0,0001. Jadi hampir 0. Kalau dari kanan berarti nilainya positif, 0,0001. Kalau kita bulatkan kan akan tetap menjadi 0. Gitu. Jadi dia bukan 0 tapi dekat sekali dengan 0. Itulah yang disebut dengan limit. Sementara definisi limit itu sendiri adalah secara matematis definisinya seperti ini. Misalkan fungsi f terdefinisi pada himpunan E kecuali mungkin di titik X sama dengan X0 dari E. Artinya di sini f ini tidak terdefinisi tepat ketika X sama dengan X0. Sehingga kita memerlukan pendekatan yang disebut limit untuk mencari nilai dari f pada saat X0. Bilangan L disebut limit fungsi f di titik X sama dengan X0 dan ditulis sebagai limit X mendekati X0 fx sama dengan L. Jika untuk setiap epsilon positif, bagaimanapun kecilnya, terdapat delta positif sedemikian hingga untuk setiap X elemen E dan mutlak X min X0 lebih dari 0 dan kurang dari delta. Berlaku fx min L kurang dari epsilon. Nah, terlihatnya memang rumit, tapi sebenarnya limit itu sangat mudah. Oke, tidak terlalu pusing dengan definisi ini. Untuk yang prodi matematika, ini akan dibahas lebih lanjut pada materi analisis real, sedangkan untuk jurusan yang lain, sekedar tahu aja. Nah, sederhananya pengertian limit itu adalah seperti ini. Limit X mendekati X0 fx sama dengan L, yang berarti bahwa jika X mendekati X0, bukan X sama dengan 0 ya, maka fx mendekati L. Jadi ketika X-nya mendekati X0, maka nilai fx itu mendekati L. Ya, bukan sama dengan, tapi hanya mendekati L. Contohnya begini. Limit X mendekati 1 dari X kuadrat. Maka nilai limit dari X kuadrat pada saat X sama dengan min 1 itu akan mendekati min 1 kuadrat. Min 1 kuadrat nilainya 1.
Jadi bisa dikatakan bahwa limit X mendekati 1 dari X kuadrat adalah 1. Oke, yang kedua. Limit dari X mendekati 2 dari ln X sama dengan ln 2. Nah, nilainya ln 2 kita tulis saja dengan ln 2. Atau yang ketiga, limit dari sin X pada saat X mendekati pi per 2 atau 90 derajat. Maka X ini diganti dengan pi per 2. Jadi sin pi per 2 sama dengan 1. Contoh yang ketiga, limit X mendekati 4 dari akar X. Nah, jadi 4 menggantikan nilai X. Nah, sini jadi nilainya adalah akar 4 sama dengan 2. Kalau limit X mendekati 0 dari E pangkat X, jadi X-nya tinggal diganti dengan 0. Jadi E pangkat 0 sama dengan 1. Oke, contoh yang lain. Misal nih ada fungsi di sini, tentukan nilai limit dari X mendekati 2 dari 2X plus 1. Nah, tinggal diganti aja nilai X-nya dengan 2. Ya. Jadi 2 menggantikan nilai X. Sehingga di sini menjadi 2 dikali 2 ditambah 1. 2 kali 2, 4, tambah 1 sama dengan 5. Jadi nilainya limit X mendekati 2 plus 1 sama dengan 5. Jadi setiap X yang di sini, nilainya X yang di sini, itu menggantikan nilai X pada fungsi. Oke, contoh yang kedua. Limit X mendekati min 1, X kuadrat min X plus 5. Jadi min 1 di sini menggantikan nilainya X. Jadi nilainya adalah min 1 kuadrat dikurangi X-nya min 1 plus 5. Jadi min 1 kuadrat itu adalah 1, min ketemu min jadi plus, 1 ditambah 5 sama dengan 1 tambah 1, 2, tambah 5 sama dengan 7. Jadi nilai limitnya adalah 7. Oke, begitu juga dengan contoh yang ketiga. Nah, seperti pada fungsi-fungsi yang lain, limit juga memiliki sifat-sifat khusus. Nah, sifat-sifat limit adalah jika limit X mendekati X0, F1X sama dengan L1, dan limit X mendekati X0, F2X sama dengan L2, maka kalau ada penjumlahan F1 ditambah F2 pada limit, ini bisa dipecah menjadi limit X mendekati 0 F1 ditambah limit X mendekati 0 F2. Nah, tadi limit X mendekati F1 itu sama dengan L1, kemudian limit X F2 sama dengan L2. Jadi, fungsi yang seperti ini bisa langsung kita dapatkan L1 plus L2. Jadi di sini penjumlahan, di sini juga berupa penjumlahan. Kalau perkalian dengan konstanta, A dikali F1 ada limitnya. A-nya bisa keluar ke depan. Jadi di sini. Jadi A dikali limit X mendekati F0, F1X. Nah, limitnya nilainya adalah L1. Dikali A jadinya AL1. A-nya harus berupa konstanta ya, bukan variabel. Konstanta artinya berupa angka. Oke, kalau di sini ada perkalian fungsi dalam limit, maka hasilnya juga berupa perkalian. Kemudian kalau berupa pembagian, F1 dibagi F2, nah sama, jadi limitnya juga bisa dipecah menjadi di atas dan di bawah. Jadi hasilnya juga berupa pembagian. Jadi sifat-sifat pada limit itu mengikuti sesuai dengan operasinya. Penjumlahan juga berlaku pada pengurangan ya. Di sini berlaku plus minus. Contohnya begini. Limit X mendekati 3, 2A plus E kuadrat. Sama dengan, nah di sini kan ada penjumlahan. Ini bisa kita pecah. Limit X mendekati 3 dari 2X ditambah
limit X mendekati 3 dari X kuadrat. Jadi yang awalnya satu fungsi bisa kita pecah menjadi dua fungsi. Limit X mendekati 3 dari 2X, 2-nya boleh tuh ke depan. Ya. 2 yang di sini boleh pindah ke depan. Jadi di dalam tinggal X aja. Kemudian kuadrat bisa kita uraikan menjadi limit X kali limit X. Atau langsung bisa kuadratkan gini aja, tanpa ini, boleh. Nah, limit X mendekati 3, berarti kan tinggal X-nya diganti sama 3 aja. Berarti hasilnya 3, jadi 2 dikali 3. Plus, ini 3, ini juga 3. 3 kali 3, berarti 6 ditambah 9, sama dengan 15. Atau bisa langsung kayak gini, bisa dengan cepat. Jadi 3 langsung masuk aja ke sini dan ke sini. Jadi 2 kali 3 plus 3 kuadrat sama dengan 6 plus 9, 15. Hasilnya sama aja. Begitu juga dengan perkalian dan pembagian. Jadi cara cepatnya langsung aja ini dimasukin ke X. Jadi langsung diganti. Ini diganti dengan min 1 pangkat 3, X-nya diganti min 1 min 1, E pangkat min 1. Oke. Min 1 pangkat 3 hasilnya min 1 ya. Min 1 min 1 hasilnya 2. Jadi min 1 pangkat 3 hasilnya min 1 per min 1 min 1 itu min 2, E pangkat min 1. Oke. Min 1 dibagi min 2 hasilnya setengah. Min ketemu min positif ya. E pangkat 1 sama dengan seper E. Jadi hasilnya bisa menjadi 2E. Nah, sekarang ada istilah limit kiri dan limit kanan. Tadi limit itu hanyalah pendekatan. Misal di sini X0, dia didekati dari kiri dan juga didekati dari kanan. Ini dari kiri, ini dari kanan. Maka yang dari kiri itu disebut X didekati X0 dari kiri, ada pangkat negatif di sini. Kemudian untuk yang dari kanan, X didekati dari kanan. Tandanya positif sama tandanya negatif. Yang disebut limit kiri adalah bilangan L disebut limit kiri dari fungsi f di titik X sama dengan X0 dan ditulis sebagai limit X mendekati X0 min, artinya dari kiri, fx sama dengan L. Jika untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif, sedemikian hingga X0 min delta kurang dari X kurang dari X0. Berlaku fx min L kurang dari epsilon. Ini sama dengan definisi limit yang tadi ya. Cuma di sini X0-nya diganti X0 negatif. Begitu juga dengan limit kanan. X0-nya diganti X0 positif. Oke. Gampangannya seperti ini. Di sini X0 yang mau kita cari limitnya. Kalau dari kanan berarti yang merah, dari kiri berarti yang biru. Jadi dari sebelah kanannya X0. Nah, ini kan sebelah kanannya X0. Kita dekati berarti arahnya ke sini. Kalau di sebelah kiri berarti pakai X yang ini didekati ke kanan. Nah, maka nilainya ini, nilai yang di sini itu juga pendekatan dari nilainya fx yang dari kiri dan fx yang dari kanan. Dari kiri berarti dia naik, dari kanan berarti dia turun. Oke, jadi fx di sini sama-sama mendekati nilai L. Nah, gimana caranya menerapkan pada fungsi? Di sini ada fx sama dengan x kuadrat plus x min 1. Tentukan limit x mendekati 2 min fx. Nah, jadi 2 min di sini bukan berarti minus 2 ya, tapi 2 dari kiri, pendekatan dari kiri. Kemudian 2 plus berarti pendekatan 2 dari sebelah kanan. Kemudian limit x mendekati 2. Nah, yang di sini tepat di arah 2.
Caranya juga sama, jadi pendekatan baik dari kiri atau dari kanan, nilainya yang kita substitusi sama-sama 2. Nah, di sini yang kita substitusi nilai 2. Jadi ketika dari kiri, 2, ini kita substitusi ke nilainya X, begitu juga dengan yang ini, disubstitusi ke nilainya X, yang disubstitusi adalah nilai 2. Jadi 2 min menjadi 2 kuadrat plus 2 min 1 sama dengan 5. Begitu juga dengan ini, 2 kuadrat plus 2 min 1 sama dengan 5. Dan ketika X mendekati 2 tanpa ada embel-embel dari kiri dan dari kanan, nilainya juga disubstitusi nilai 2. Oke, untuk fungsi polinomial seperti ini, baik dari kiri dari kanan, kita memakai fungsi yang sama. Nah, kalau fungsi tersebut berupa fungsi tangga seperti ini, jadi dia didefinisikan untuk domain yang berbeda. Ketika kurang dari 1, kita akan memakai fungsi ini untuk nilai fx. Dan ketika lebih dari 1, x lebih dari 1, maka nilai fungsinya berbeda. Jadi gimana untuk menentukan limit x mendekati 0 negatif dari fx? Jadi ketika 0 negatif, berarti 0 berarti kan kurang dari 1 ya. Nol nilainya kurang dari 1, berarti ada di sebelah kirinya 1. Kalau ada di sebelah kirinya 1, berarti kita pakai fungsi yang atas ya. Oke, di sini 1. Nah, untuk 1 ke kiri, fungsinya kita pakai x kuadrat. Jadi fx-nya sama dengan x kuadrat. Tapi untuk 1 di sini, ke kanan, sama dengannya nggak ikut ya. Berarti ini fx-nya sama dengan min x plus 3. Nah, untuk 0 kan ada di sebelah kiri. Kirinya 1, di sini 0. Nah, jadi dia ikut nilainya x kuadrat. Jadi, 0 dari kiri sama dengan x kuadrat, sama dengan 0 kuadrat sama dengan 0. Kemudian kalau 0 positif juga ada di sini. Dari sini. Juga ikut ini, x kuadrat. Jadi, limit x mendekati 0 plus x kuadrat juga sama dengan 0. Bagaimana dengan limit x mendekati 1 min fx? 1 min, berarti 1 dari kiri ya, pendekatannya ke sini. Dia ikut fx. Jadi, fx sama dengan x kuadrat. Jadi, limit x mendekati 1 min x kuadrat sama dengan 1 kuadrat. 1 kuadrat nilainya 1. Oke, bagaimana dengan yang D? Limit x mendekati 1 positif fx. Nah, 1 positif berarti ada di sebelah sini. Sebelah sini sudah ranahnya fx sama dengan min x plus 3. Jadi nilainya limit x mendekati 1 positif, itu fx-nya kita ganti min x plus 3. Sama dengan min 1 ditambah 3 sama dengan 2. Jadi sudah beda ya, limit x positif, limit x mendekati 1 positif sama limit x mendekati 1 negatif, nilainya beda. 1 dan 2. Kalau 2 negatif, 2 berarti ada di sebelah kanannya 1, di sini. 2 negatif berarti pendekatan dari sini. 2 positif dari kanan. Nah, ini sama-sama di area fx sama dengan min x plus 3. Jadi, limit x mendekati 2 min fx itu adalah min x plus 3 sama dengan min 2 plus 3 sama dengan 1. Dan limit
X mendekati 2 positif, min X plus 3, ini juga sama, yaitu minus 2 ditambah 3, sama dengan 1. Jadi diperhatikan pembatasnya. Di sini pembatasnya adalah 1. Jadi di pembatas ini bisa jadi beda atau bisa jadi nilainya sama, tergantung definisi dari fungsinya. Oke, contoh yang selanjutnya. Jika diketahui fx sama dengan x per x min 2. Ketika ada fungsi pecahan, selalu ingat bahwa yang di bawah atau penyebutnya tidak boleh 0. Jadi untuk X sama dengan 2, dia tidak akan terdefinisi. Oke, untuk yang A, limit X mendekati 1 min dari fx. Nah, di sini min 1 min ya. Jadi X kita ganti dengan min 1. X menjadi min 1, X yang bawah juga min 1, min 2, sama dengan min 1, min 3. Min 1, min 3 menjadi 1/3. Oke. Kalau limit X mendekati min 1 positif, fx. Nah, sama. Di sini X-nya diganti min 1, ini juga diganti min 1, sama dengan 1/3. Gimana dengan limit X mendekati 2 min? X mendekati 2 min, berarti 2 per 2 minus 2, sama dengan 2 per 0. Nah, 2 per 0, kalau kita mengerjakan soal biasa, ini kita sebut dengan tidak terdefinisi atau tidak ada nilainya. Tapi karena limit, dia adalah pendekatan, maka di dalam limit 2 per 0 atau sesuatu per 0, itu nilainya adalah tak hingga. Begitu juga dengan yang ini, limit X mendekati 2 positif dari fx, berarti nilainya adalah 2 per 2 min 2, sama dengan 2 per 0. Jadi nilainya juga positif tak hingga. Oke, yang E. Limit X mendekati 3 min dari fx. Berarti X-nya diganti 3. 3 per 3 minus 2. 3 minus 2, 1, berarti sama dengan 3. Untuk yang ini juga sama. Limit X mendekati 3 positif fx sama dengan 3 per 3 minus 2, sama dengan 3. Oke, selanjutnya akan kita bahas tentang cara menentukan nilai limit selain dari cara-cara